Deva, Devian, apa yang ada di benak kalian? Kalau kata-kata kecerdasan, kalau coding mungkin berkaitan dengan kecerdasan artifisial, berkaitan dengan AI. Sekarang kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan dekomposisi dan abstraksi. Kalau kita di AI, kalian di AI, tahunya kan kita memasukkan beberapa instruksi perintah. Nah, sekarang kita harus tahu, sebelum ke perintah-perintah di sini, kita harus tahu apa yang disebut dengan dekomposisi dan abstraksi. Sebelumnya kita main dulu sedikit. Siapkan HP kalian. Juaranya. Baik, kita lanjut ya. Nah, yang kalian pelajari tadi itu tentang dekomposisi dan abstraksi. Jadi kalian nanti akan belajar tentang bagaimana dekomposisi itu yang bagaimana kok. Kalau tadi kalian menjawab pertanyaan itu masih bingung. Dekomposisi itu yang bagaimana? Abstraksi itu yang bagaimana, ya kan? Nah, kita akan belajar di sini apa yang disebut nanti dekomposisi, apa yang disebut dengan abstraksi pada sistem. Nanti kalian akan belajar bagaimana caranya mengidentifikasi komponen yang termasuk di dalam dekomposisi itu yang berada di kehidupan sehari-hari. Nanti kalian harus memperhatikan antara perbedaan dekomposisi dan abstraksi itu yang berbeda. Sekarang pertanyaannya, kalau kita mempunyai masalah, kalau kita berhadapan dengan masalah atau kita ada suatu tugas di sekolah, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Misalkan kalian hari ini ada tugas nanti ulangan, pelajari dulu bab sekian. Apa yang harus kamu lakukan? Kalau misalkan ada ulangan yang dilakukan dari dulu. Terus apalagi efisien. Ini nanti disebut dengan berpikir komputasional. Yang disebut dengan berpikir komputasional itu berpikir untuk menyelesaikan masalah seperti halnya kita mesin. Kalau mesin itu apa? Bab struktur, sistematis, logis, struktur. Kalau kalian menjalankan komputer itu kan komputernya harus ada. Pertama urutannya apa kalau kita menjalankan komputer? Nyalakan dulu kan? Setelah nyalakan, baru kita menggunakan pilih program yang akan digunakan. Program digunakan baru kita jalankan. Nah, ini adalah sistematis, logis, dan struktur.
fondasi utama kalau kita itu berpikir komputasional. Ada namanya abstraksi. Abstraksi itu adalah mencari informasi penting untuk mencari informasi penting dan mengabaikan detail yang relevan. Jadi fokusnya itu pada informasi yang penting seperti tadi. Katakanlah kalau kalian itu ulangan, dari itu ulangan. Informasi yang pentingnya adalah dari itu ulangan, materinya adalah tentang abstraksi. Terus dekomposisi. Nah ini yang tidak penting itu diambilkan. Contohnya, buat jumlah soalnya berapa? Nanti jumlah soalnya berapa? Itu kan informasi tidak penting. Yang penting kita belajar di bagian berikutnya, algoritma. Apa algoritma? Algoritma itu disusun berdasarkan langkah-langkah. Langkah-langkahnya apa? Harus urut. Urutannya 1, 2, 3, 4. Contohnya, tuh. Sekarang kalau misalkan, kalau kalian itu di rumah, ingin membuat mie rebus, urutan langkahnya bagaimana? Apa? Rebus air, terus masukkan mie, terus menuangkan bumbu, terus diaduk, terus udah. Ada lagi yang lain di sana? Tadi apa? Membeli mie, terus ambil panci, terus nyalakan kompor, terus taruh panci, terus isi air, tunggu mendidih, terus masukkan mie, terus ambil piring, tuangkan bumbu, matikan kompor, tiriskan mie, masukkan mie dalam piring, aduk sampai rata. Maka nah ini berarti kan lebih detail ya langkah-langkahnya ya. Nah inilah yang disebut kita tadi langkah-langkah sistematis. Lantas dekomposisi. Nah dekomposisi itu memecahkan masalah kotak menjadi bagian-bagian kecil. Kalau di sini tadi kan ringkas, ya kan? Kalau di sana tadi lebih detail. Kira-kira kamu lebih jelasnya di sebelah sana atau sebelah sini? Sebelah sana atau sebelah sini? Sebelah sana. Karena langkah-langkahnya lebih jelas, lebih terstruktur. Ini. Nah, ini pengenalan pola. Pengenalan pola itu mencari kesamaan masalah. Masalahnya tadi apa kesamaannya? Membuat mie rebus. Kan sama kan? Oke. Dekomposisi. Apa yang disebut dekomposisi? Dekomposisi itu proses memecahkan suatu masalah atau sistem menjadi bagian-bagian kecil. Kalau tadi kan bagiannya kecil-kecil, nah, itu lebih jelas. Diskusi kelompok ini nanti tentang membuat robot pengantar makanan. Dekomposisinya bagaimana, abstraksinya bagaimana. Sebelumnya kalian bisa akses ini blog games. Ini saya akses ya. Kira-kira kalian ini nanti namanya apa ini? Ini namanya yang ini namanya kira-kira yang harus dilakukan. Kalau di sini namanya siput atau di sini kita pakai bebek, apa yang harus dipasangkan di sini? Bebek, berarti kita pasangkan gambarnya bebek kan? Kalau siput kita pasangkan gambarnya siput. Oke. Sekarang di sini saya akan satu dulu bebek. Ada yang bisa? Agar ini nanti bisa selesai. Bebek itu kakinya berapa? Kakinya? Oke. Ciri-cirinya bebek apa? Paruh. Apa? Paruh. Terus? Ciri-ciri kedua? Apa?
kita pusing, itu apa? Kumis. Terus apa? Terus kakinya? Oh, ada yang nggak fokus lagi. Sekarang kalau kita ini sikut, apa? Terus kalau ini apa? Aduh, terus ingat, terus kakinya 6 kotak, 4 kotak, kakinya ayo, blok-blok tidak benar, ayo kamu saya fokus. Nih, jawabannya tidak benar. Kakinya belakang depan ini 1 kecil kan, di tengah terus belakang kan. Apa? Kalau ini berarti sudah. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, ini sekedar yang namanya apa? Tes bikin sultan. Sekarang tambah satu lagi. Kira-kira ada yang bisa tahu jawabannya enggak? Kalau ini bergeraknya kan maju. Terus ini harus menggunakan pengulangan, jadi kita ulang. Ini masih lagi gini. Oh, habis. Nah, lebih cepat kita pakai ini. Ingat perintahnya adalah repeat itu mengulang. Nah, kalau ini pakai ini dulu. Terus belok kiri. Terus maju. Coba gerakan. Nah, karena kalau ini ada yang tahu pertama apa dulu? Jepit. Terus belok kiri. Jawabannya maju gini, belok kiri, maju lagi. Pasar Pak. Gini. Oke. Dan sudah maju. Maju terus. Belok kiri. Maju. Belok kanan. Hah? Gak pakai titip. Maju, belok kiri, maju, maju gini. Mana? Repeat arahnya di bawah. Ini.
tugasnya itu ke ini. Bisa diakses untuk materinya, bisa scan QR atau ketikkan SITID kode KA. Saya perbesar ya, biar nanti kalian. Nah, ke bahan ajarnya. Nanti di sini kalian bisa pelajari materinya, dekomposisi dan abstraksi. Sekarang kita ke bagian LKPD. Bagian LKPD ini, kalian akses. Ya, ini. Jadi dari ini kalian jelaskan ke dalam proses dekomposisi dan abstraksi. Silakan kalian berkelompok. Berkelompoknya nomor absen ini 6 ya. Setelah itu kalian harus mempresentasikan hasil diskusinya ya. Saya kasih waktu. Nah, cara yang saya ulang ya. Video yang dianalisis itu adalah robot pengantar tekan ganti ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Langsung ditulis di buku ya, waktu diskusi kita 20 menit ya. Ini
dan abstraksi dari robot pengantar makanan. Untuk anggotanya seperti apa? Boleh sih. Dari paling ujung kenalan. Anggotanya? Nama saya Evan Ardiansa dan sebagai pembawa materi dalam presentasi kali ini. Dari bentuk komposisi dari robot pengantar makanan kaki, di sini saya tuliskan seperti sebelum pemesan atau pembeli harus memasukkan alamat yang dituju, kemudian memilih restoran sesuai dengan menu makanan yang disukai. Setelah itu, robot akan mengantar ke alamat yang dituju. Abstraksinya informasi penting yaitu pembeli atau pemesan harus memasukkan alamat sebelum memesan. Kalau memilih menu makanan, robot baru akan mengantar ketika alamat dan menu sudah diisi oleh pembeli atau pemesan. Informasi tidak penting atau informasi yang bisa diabaikan yaitu bentuk robot, warna robot, dan pabrik yang membuat robot. Ada pertanyaan? Ya. Restorannya apa? Restorannya. Nah, untuk restoran itu tergantung dari masing-masing raja pembelinya, tergantung menu yang disukai. Tapi kalau robotnya tadi yang kita analisis itu mereknya yang membuat itu dari Marvel. Marvel merek robotnya. Kalau merek nama restorannya itu tergantung dari selera pemesan masing-masing. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Yuk. Apa? Yang keras. Teknologi yang digunakan dalam navigasi. Ya, untuk teknologi navigasi di sini yang dimaksud berarti ya bagaimana cara robot bisa mengantar sampai ke pembeli kan? Ya, itu kalau dari yang video yang tadi dilihat itu dia pakai GPS. Jadi kan pemesan itu dia menuliskan alamatnya, memberikan alamat kepada website atau aplikasi, lalu alamat itu akan langsung terkirim kepada data robotnya itu, lalu nanti diolah dan robotnya akan memetakan rutenya sendiri. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau? Baik. Kalau tadi kan ditanya satu teknologi, yang kedua tentang restoran ya. Jadi kalau restoran itu saat tadi kan dijelaskan ada namanya aplikasi. Nah, jadi kalau kita pesan makanan seperti halnya kalau kalian pergi GrabFood itu loh kan. Nah itu kan, misalkan kalian pesan di pengennya misalnya makanannya apa, jadi kan sudah otomatis toko yang dituju kan. Nah, kalau sudah itu sudah pesan menunya, terus yang sesuai menu yang sesuai apa, berapa jumlahnya, baru nanti diantarkan. Siapa yang mengantar kalau kita pakai GrabFood kan bukan ojeknya. Teknologinya apa? Yang tadi disampaikan, teknologinya bisa menggunakan yang namanya GPS. GPS sebagai apa? Panduan untuk menuju lokasi. Panduannya mana? Oh, jalannya ini. Terus belok kanan, belok kiri. Kan di GPS kan ada belok kanan, belok kiri. Yang diabaikan apa? Yang diabaikan adalah warna, cat, rumah. Kan tidak perlu. Yang penting adalah kalau di GPS kalau kita menggunakan GrabFood atau kita menggunakan Gojek itu seperti itu adalah kita putar menuju lokasi. Nih dari kelompok 2 kita review, kita refleksikan seperti diskusi tadi. Tadi ada beberapa pertanyaan. Sekarang eranya adalah era teknologi. Era teknologi di mana teknologi itu sangat berperan penting. Dengan adanya teknologi itu malah membantu proses atau
pekerjaan kita sehari-hari. Ada lagi yang tadi ditanyakan tentang selain teknologi, hambatan. Mengatasi hambatan itu bagaimana? Jadi anggap saja ini robot ya. Robot itu di kanan kirinya itu sudah ada sensor. Sama halnya seperti mobil. Mobil itu kalau parkir, mundur, itu kan dia ada sensor. Bunyi ini sensor semua. Begitu juga robot di kanan kirinya itu ada sensor semua. Tujuan dari sensor itu berapa sih jaraknya kalau misalkan ada hambatan? Oh, jaraknya masih jauh. Berarti dia itu masih berjalan terus. Jaraknya terlalu dekat, misalkan jarak terdekat aman dia. Kalau nanti orang itu berjalan di dekat dia itu sekitar 10 cm, maka dia harus segera menghindar. Nah, ini sensor-sensor yang ada di robot ini sudah bekerja. Yang diambilkan siapa yang mau warna bajunya yang memesan apa? Tidak perlu. Wajahnya yang pesan seperti apa? Tidak perlu. Karena konfirmasinya kalau kamu pesan berarti konfirmasinya di aplikasi. Itu bagian abstraksi. Abstraksinya berarti aplikasinya yang melakukan konfirmasi. Nih, jelas? Oke, agar lebih memperdalam, yuk kita kerjakan sekali lagi post-test terakhir kalian materi ini. Oke, bisa pakai ini. Padanya ini ya. Silakan pakai joinmyquiz.com. Sudah ya? Tangan kiri. Tadi kalian sudah post-test, kalian sudah prepare di akhir materi ini. Semoga kalian bisa lebih paham ya dari komposisi sama abstraksi. Di pertemuan yang akan datang mungkin kita akan bahas tentang apa yang disebut dengan pola dan apa yang disebut dengan algoritma. Jadi kalian persiapkan di pertemuan yang akan datang materi tentang algoritma dan pola. Ini dari saya. Cukup sekian, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Tepuk tangan buat kalian semua.